Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, melakukan belusukan untuk menonton pertandingan Liga Indonesia bersama asistennya yang ujungnya nanti agar bisa menyaring pemain terbaik bagi timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pelatih PSBS Biak, yaitu Coach Emral Abus, menyebutkan kedatangan Patrick Kluivert disaksikan oleh Patrick Kluivert itu sebagai suntikan moral yang hebat bagi pemain-pemain PSBS Biak untuk bisa menampilkan permainan yang oke. Diakui juga oleh Coach Emral Abus, ia meminta untuk pemain Biak menampilkan permainan yang oke di atas lapangan saat menghadapi Persija Jakarta. Dan secara fakta, kawan-kawan, memang pemain-pemain PSBS Biak sangat amat luar biasa. Kita sebut saja Tahir yang bisa bermain seimbang, stabil, baik itu pada saat bermain di fullback kanan, kemudian digeser masuk sebagai pemain tengah, Kelly Schroyer, dan pemain-pemain lainnya. Di media sosial yang dimiliki oleh asisten Patrick Kluivert, Denny Lanzat, Coach PK bersama asistennya lagi dan lagi menonton juga salah satu pertandingan Liga Indonesia lewat layar televisi, yaitu Dewa United menghadapi PSIS Semarang. Dan banyaklah pertandingan-pertandingan yang sudah disaksikan oleh Coach Patrick Kluivert. Kenapa aku membuat video ini, teman-teman? Karena ada berbunculan narasi. Jangan ada kasarnya, kawan-kawannya, dalam tanda petik, jangan ada pemain-pemain baru, pemain-pemain nama yang nggak familiar masuk ke timnas Indonesia diberi kesempatannya. Contoh, kalau Coach Emral Abus mention nama Kelly Schroyer, ini bisa menjadi pemain yang diseleksi, terlepas apakah nantinya dilakukan atau tidak, itu terserah Patrick Kluivert. Narasi bermunculan itu, wah, Kelly Schroyer janganlah dipanggil, nggak bagus itu, bla 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 bla. Ya, kemudian pemain A, pemain B, pemain C. Nah, yang dimana setiap pelatih punya kriteria. Salah satu kriteria yang sangat amat tegas sebenarnya jika kita bandingkan dengan Coach Sintayong. Coach Sintayong kriteria dalam ia menentukan striker sangat jelas, yaitu striker yang banyak lari, strength power, melakukan pressing, dan terkonfirmasi sudah disebutkan oleh Ramadhan Sananta ketika ia diwawancara. Nah, bisa saja pemikiran yang dimiliki oleh Patrick Kluivert berbeda. Nah, apakah itu kita persoalkan? Apakah itu kita persalahkan? Nah, tentu tidak. Sekali lagi, pelatih kan punya feeling, punya ide yang mau seperti apa ia turunkan di atas lapangan. Jadi, ketika kita bicara kocok ulang pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, nantinya bisa saja terjadi, kawan-kawan. Jadi jangan kaget saat kita melihat, wah, di era Coach Sintayong, pemain tersebut dipanggil terus-menerus, diberi kesempatan, mau menit bermainnya pun sedikit, tetap dibawa, tetap bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, kemudian nanti Patrick Kluivert real memanggil nama-nama pemain timnas Indonesia, well done. Jangan kita mengatakan Patrick Kluivert pun aneh-aneh, kasar kayak gitu. Karena sekali lagi, setiap pelatih punya yang namanya filosofi. Nah, filosofi itu dibangun tentu lewat pemain yang sesuai dengan karakteristik pelatih. Contoh lagi, pelatih-pelatih di elit Eropa, kawan-kawan, ketika mereka ingin menerapkan filosofinya, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Jose Mourinho, 3 pelatih itu, ketika mereka bergabung ke klub yang merekrut mereka, pasti mereka melakukan perekrutan pemain baru. Yang tujuannya apa? Ya, agar bisa secara filosofis, taktikal, mengimplementasikan taktik dari Pep, Jurgen Klopp, ataupun Mourinho. Nah, Mourinho datang. Ada juga membuang akhirnya pemain yang sudah lama di klub tersebut. Jurgen Klopp datang, memberikan kesempatan kepada pemain muda, nama baru, tergeserlah nama pemain senior pada saat di Liverpool. Guardiola pun nggak sedikit, ia mengalami cekcok, argumentasi terhadap pemain yang sudah lama, membela klub yang ia latih. Kenapa? Karena digeser, salah satunya dengan pemain yang baru. Nah,
Apakah itu kita persoalkan? Nah, jadi ya itu tadi tujuan daripada Patrick Kluivert, Alex Pastoor, kemudian Denny Lazzat, lalu Gerard Van den Berg menyaksikan pertandingan Liga Indonesia untuk melihat talent pool yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia. Nah, talent pool itu kan nggak melulu lulu yang dihadirkan, yang dipanggil oleh Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu. Iya, itu sebagai nilai plus mereka. Ketika Patrick Kluivert menyaksikan Rizky Ridho bersama Persija Jakarta, Ferrari, kemudian ada ya banyaklah pemain kawan-kawan. Nah, itu privilege bagi mereka, pasti langsung akan disorot. Nah, tetapi nggak menutup kemungkinan bagi pemain-pemain lain. Nah, sekali lagi kita pun kan harus wise, harus bijak untuk menyikapinya. Nah, aku jujur aja, banyak sekali di media sosial seperti yang aku katakan tadi, seakan-akan tidak boleh ada nama baru untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Kalau misalnya seperti itu, ngapain Patrick Kluivert nonton pertandingan Liga Indonesia ke sana ke sini lewat layar televisi? Nah, yang esensial kan untuk mencari pemain, dan pelatih pun kadang kawan-kawan punya yang namanya insting. Insting itu datang dari pengalaman yang mereka dapatkan, baik itu sebagai pemain lah ataupun sebagai pelatih. Nah, pemain-pemain itu pun kadang sama pelatih A potensinya tidak keluar, sama pelatih B tidak keluar potensinya, tetapi potensi pemain tersebut malah keluar dengan pelatih C, dengan pelatih D. Artinya apa? Pelatih pun punya pengaruh untuk bisa mengeluarkan potensi yang terbaik daripada pemain tersebut. Kita sebut salah satu nama, Lionel Messi. Lionel Messi, siapa yang tidak mengingat era Barcelona bersama Frank Rijkaard? Bagus banget. Tetapi Messi potensinya keluar di bawah Pep Guardiola, di utak-atik positioningnya. Kadang bermain di sayap kanan, striker, dan puncaknya di posisi false nine menjadi salah satu titik bagus yang dimiliki oleh Lionel Messi. Nah, kita korelasikan dengan beberapa pemain di Liga Indonesia. Bisa saja pemain tersebut di beberapa kesempatan yang sudah diberikan oleh Coach Sintayong ataupun pelatih-pelatih sebelumnya ke timnas Indonesia nggak perform, nggak bagus permainannya. Tetapi ketika Patrick Kluivert tampil, nah tadi potensinya itu bisa keluar, yang ujungnya bagus untuk pemain tersebut dan secara khusus bagi timnas Indonesia. Dengan disaksikannya oleh Patrick Kluivert pertandingan-pertandingan Liga Indonesia, bukan hanya PSBS Biak pemain-pemainnya, bukan hanya pemain Persija. Kemarin PSIS menghadapi Dewa disaksikan juga oleh Patrick Kluivert lewat layar televisi bersama asisten dan kawan-kawan. Itu pun sebagai poin bagus bagi pemain-pemain Dewa, pemain-pemain PSIS. Dewa kan banyak sekali pemain timnas yang berada di situ. Apalagi Patrick Kluivert pun sangat amat familiar dengan pelatih Dewa United, Jan Olderenkring. Nah, pendekatan gaya permainan Belanda itu kan tertampil nih sekarang ini di Dewa United, yang dimana disadari oleh Jan Olde kalau sekarang banyak yang memuji permainan sepak bola dari Dewa United, tetapi nggak terlalu dipedulikan oleh Jan Olderenkring. Artinya, jika kita berbicara bermain sepak bola bagus, bisa nih disajikan di Liga Indonesia, di sepak bola Indonesia, seperti yang kurang lebih banyaknya ditampilkan oleh Jan Olderenkring. Oke, ya kita lihat saja nanti bagaimana keputusannya. Apapun itu keputusan Patrick Kluivert dalam menyaring, mencari, memanggil pemain, pasti sudah memiliki pandangan sendiri sesuai dengan filosofinya. Dan ya di media sudah beredar, ada yang menyebut Stefano Lillivali, Fajar Faturrahman sebagai pemain yang diminta oleh ya Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk diperhatikan, untuk disorot. Nah, yang sebelumnya kan Vano Lillivali lah secara spesifik kan nggak terjangkau lah, ataupun nggak tersorot oleh Coach Sintayong. Disebut sudah terlalu mature lah ya, matang ya kawan-kawannya. Aku nggak mau menyebut tua, sehingga fisiknya tidak akan perform nanti untuk timnas Indonesia bersaing di level-level tinggi. Nah, bisa saja, bukan bisa saja, pernyataan tersebut nggak aku salahkan, benar sah-sah saja kawan-kawan. Tetapi
Ya, jika kita benturkan setiap pelatih punya pandangan filosofi, ya pemain yang disebut tua atau mature, dewasa, kawan-kawan, bisa saja itu nggak berkorelasi ataupun nggak berpengaruh besar dengan pelatih C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, ini pun bagi pemain-pemain Liga Indonesia kita yang mungkin Patrick Kluivert dan asistennya tidak hadir langsung di stadion, tampilkan aja yang terbaik. Karena pada dasarnya kita lihat Patrick Kluivert nonton juga kok dari layar televisi. Semoga dengan ditonton oleh Patrick Kluivert ada itu nama-nama baru lah ya, nama-nama yang dulu tidak terjamah oleh Coach Sintayong bisa diberi kesempatan untuk potensinya itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Well done. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.